Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Kembali lagi bersama kami tim media Al-Anwariyah dalam acara Bincang-bincang Santai. Yang alhamdulillah kini kami hadir di dalam bulan insyaallah berkah dengan tema menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah hadir di tengah-tengah kami dua pembicara. Yang pertama, Bapak Kiai Haji Anwar Amin Muhammad serta Bapak Ahmad Yasin Rahmatullah, lalu ditemani oleh sahabat saya Madih Kang Abdau. Lalu untuk memulai acara pada malam hari ini akan dimulai dengan lantunan madih. Kepada Kang Abdau kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. تراحبنا بقدوم الشهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل للنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع حمام بريء غردا تغريد وكذا المضرب أرشد الناشيد حمام بريء غردا تغريد وكذا المضرب أرشد الناشيد مظهر الفرحة بالليالي العيد ليالي المولد للنبي الفريد تراحبنا بقدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل للنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع والكون أضاء والبلود نافيد واكتسى الإنسان بالخلق الحميد والكون أضاء والبلود نافيد واكتسى الإنسان بالخلق الحميد لقذف الأمم بشرب التوحيد بظهور النور من سبع الواليد تراحبنا بقدوم الشهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل للنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع. Terima kasih Kang Abdau atas lantunannya yang sangat indah sekali. Kemudian berlanjut atas pemberian materi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yakni menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh
Kang Muhammad Yasin rahmatullah, kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Kang kaula muliaken Kiai Haji Anwar, mugi-mugi diparingi sehat terus ya. Amin, amin, amin. Ya, yang saya hormati Kang Dau dan Kang Kasian dan semua tim Media Al Anwariyah, mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Alhamdulillah min fadlillah, kita ini berada pada bulan Rabiul Awal, atau ada yang fi riwayatin Rabiul Anwar. Ya. Berkenaan dengan tema menyambut Maulid Nabi, ya. Menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat baik, dan merupakan suatu kelaziman, dan semestinya kita sebagai orang muslim harus senang, harus bahagia, harus memperingati dan izharul farah, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadi orang muslim tidak memperingati, tidak senang dengan Maulid Nabi, itu kayaknya nggak pantas. Ya. Kita jadi orang Islam tapi kok nggak senang dengan Maulid Nabi, atau bahkan naudzubillah min dzalik ingkar, itu kayaknya nggak pantas, ya, nggak pantas sekali dan sangat tidak wajar sekali. Bahkan Darul Ifta Al-Misriyah dan kitab ini, kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawail Bantani Syarah Barzandi, menyebutkan bahwa ihtifal bil Maulid Nabi itu merupakan min a'zamil a'mal wa a'zamil qurubat, merupakan amal yang paling agung dan ibadah yang paling agung. Kenapa demikian? Karena ihtifal bil Maulid Nabi itu berkaitan dengan takbirun anil farah wal hub lin Nabi, merupakan sebuah ibrah atau realisasi terhadap farah, suka, bahagia dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh farah bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan datangnya fadlullah dan datangnya rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, kita disuruh untuk bahagia, senang, farah, gembira. Di situ Sayyid Muhammad Al-Ali Al-Maliki mengatakan bahwa wa a'zam wa a'lar rahmah wa a'zamur rahmah wa a'lar rahmah minallah subhanahu wa ta'ala hiya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dalam ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan turunnya, dengan datangnya fadlullah dan rahmat Allah, maka kita harus bergembira. Ya. Rahmat Allah paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bergembira, falyafrahu. Kata dalam Quran itu ada kata gembira, itu ada farah, ada surur. Kalau surur itu gembira yang sudah benar-benar dia merasakan secara hakiki. Kalau farah itu dia sudah merasakan cinta kepada Nabi maupun belum, dia sudah merasakan lazatnya atau tidak, disuruh tetap diberikan, dianjurkan, disuruh falyafrahu, gembira. Artinya apa? Dia orang Islam
maupun bukan orang Islam, dia orang yang sudah merasakan manisnya cinta kepada Nabi maupun belum merasakan manisnya cinta kepada Nabi, tetap semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk falyafrahu, bergembira. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Sebuah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Islam saja, ya, bukan hanya untuk santri saja, bukan. Tapi untuk semua alam. Untuk santri, bukan santri, untuk orang Islam maupun non muslim, bahkan ilal jamadat wal hayawanat wa ila jami'il makhluqatillah subhanahu wa ta'ala, pada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Bahwa ini kepada hewan, terus pada binatang, terus pada jamadat, semuanya yang ada di makhluk ini. Oleh karenanya kata-kata fabidzalika falyafrahu itu ada sebuah perintah dari Allah kepada seluruh makhluknya, pada seluruh orang baik muslim maupun non muslim, disuruh agar bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, sebuah kasih sayang. Zatun Nabi, zatiyah Nabi Muhammadnya merupakan sebuah rahmat kepada seluruh alam, Islam maupun non Islam, jamadat, hayawanat, semua yang ada di alam. Nah, bagaimana kita cara mengungkapkan gembira kita? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi izharul farah atau ihtifal bil maulid Nabi itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam. Kita bahagia, senang dengan datangnya peringatan maulid Nabi, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Bisa dengan membaca Al-Quran yang biasanya satu hari satu kaca, satu lembar. Ini maulid Nabi, saya senang ini hari maulid Nabi, saya gembira ini karena ini hari maulid Nabi. Ditambah yang satu lembar menjadi 2 lembar, yang biasanya setengah juz menjadi 1 juz. Ki Anwar yang mungkin biasanya satu hari 10 juz, ini ditambah 20 juz. Iya, satu khataman itu. Bisa dengan memperbanyak baca Al-Quran, bisa dengan memperbanyak baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi dari mulai lahir sampai wafat dan sejarah-sejarah setelahnya. Bisa dengan bersedekah. Ini yang biasa lazim di tengah-tengah kita itu dengan sedekah. Jadi kalau muludan itu orang banyak bersedekah, hartanya disedekahkan, saking senangnya. Kalau orang senang itu biasanya apa saja diberikan ya. Hartanya diberikan, terus tenaganya, keringatnya, pemikirannya, apa yang dia punya dia sedekahkan, dia infakkan semata-mata karena senang, karena bahagia, karena bunga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dapat berkata bahwa siapa yang senang terhadap maulid Nabi itu baik orangnya Islam maupun non muslim itu pasti akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Hatta walau kana non muslim, walaupun orang tersebut bukan muslim. Mana contohnya? Itu contoh yang dicatat oleh sejarah, itu yaitu pamannya Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abi Lahab. Abi Lahab itu ketika Nabi lahir, saking senangnya dengan Nabi lahir, beliau pagi-pagi langsung memerdekakan jariyahnya yang bernama Thuwaibah, ya kan, bernama terus dimerdekakan budaknya, jariyahnya yang bernama Thuwaibah. Kalau bahasa kita sekarang langsung infak duit yang banyak lah, bagian dimerdekakan. Nah, itu cuman lantaran seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, terus langsung memerdekakan jariyahnya, itu mendapatkan manfaat Abu Lahab. Hatta walau kana huwa non muslim, walaupun Abu Lahab itu non muslim ya. Jadi makanya banyak syairan di kalangan ulama yang berbunyi
idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yada fal jahimu mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Abi Lahab saja yang ya secara agak jahat ya sama Nabi Muhammad yang binas dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahabi wa tab, itu dia mendapatkan manfaat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, yukhaffafu anhu, ditahfif, diringankan di akhiratnya. Jadi ya yukhaffafu anhu, diringankan siksanya. Jadi saya berani berkata bahwa orang yang senang dengan Maulid Nabi, siapapun orangnya, Islam maupun non-Islam, itu dia pasti akan mendapatkan syafaat dan mendapatkan manfaat, baik dia di dunia dan juga baik di akhirat. Di dunianya ya namanya dikenal, baik dihormati dan lain sebagainya. Di akhiratnya kalau ada dampak lah. Abi Lahab saja yang itu ditahfif adabnya ya. Sehingga mari saya mengajak lewat video ini, mengajak pada teman-teman sekalian, baik teman-teman muslim maupun non muslim, mari kita senang dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad ini. Mari kita peringati ihtifal, merayakan, senang dengan apa saja, dengan menyedekahkan harta, dengan memperbanyak kebaikan, dengan memperbanyak sedekah sosial, apapun yang penting diniati. Ini adalah sebagai bukti bahwa saya senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti akan memberikan manfaat, pasti ya, baik muslim maupun non muslim. Karena banyak ceritanya orang non muslim orang yang belum muslim tapi dia senang dengan Maulid Nabi, dengan Nabi, bahkan dengan keluarga Nabi, senang. Itu banyak yang dia akhirnya itu husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jadi mari kita bersama-sama, dan naudzubillah min dzalik, jangan ikuti orang-orang yang dia benci Maulid. Jangan ikuti orang-orang yang dia ingkar terhadap Maulid. Maulid itu bid'ah, Maulid itu ini dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengikuti itu dia orang yang ketutup hatinya, ketutup hati dan logikanya. Masa anaknya sendiri diperingati hari kelahirannya, ulang tahun, hari ini diperingati hari apa, misalkan hari Valentine, apa kelahiran Nabi Muhammad sendiri yang a'zamur rahmah wa afdalur rahmah wa afdalul amal. Iya, jadi itu tidak boleh dibilang bid'ah. Itu kan namanya logikanya tertutup, walid, enggak jalan logikanya itu. Orang-orang semacam itu orang yang mengingkari Maulid, orang yang menganggap Maulid itu bid'ah sayyi'ah, itu mereka itu adalah orang-orang yang tertutup logikanya enggak objektif, logikanya enggak benar, dan tertutup hatinya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini hati-hati, jangan diikuti orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu biasanya salah guru yang Iya, salah guru. Iya. Ngajinya ke orang-orang yang enggak benar, jadi ikut-ikut enggak benar. Iya. Jadi ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita sengit terhadap Maulid Nabi, apalagi menyebutnya bid'ah, apalagi menyebutnya musyrik, naudzubillah min dzalik, karena hal semacam itu berpotensi mengantarkan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, khususnya saya pribadi dan kita semua yang ada di sini dan Pondok Pesantren Anwariyah dan semua yang masyarakat Tegal Gubuk dan Indonesia dan semua yang menyimak video ini, mudah-mudahan termasuk digolongkan dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Itulah tadi beberapa penyampaian oleh Kang Muhammad Yasin mengenai banyak sekali keutamaan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian berlanjut untuk pemateri yang kedua, yakni Bapak Ki Haji Anwar Amin Muhammad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ilmi wal amal. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihhati wal afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati para masyayikh fil mahadi al-anwariyah dan para asatidzah pengurus pondok pesantren al-anwariyah yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Kang Yasin Muhammad Yasin rahmatullah, dan yang kami hormati tim media pesantren Al-Anwariyah dan seluruh santri-santri putra-putri dalam naungan pesantren Al-Anwariyah. Mudah-mudahan santri kami diberikan ilmu yang bermanfaat, Amin, amin. ilmu yang barokah, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karomah-karomah para wali-wali Allah dan para habaib-habaib, para ulama-ulama salihin. Bersamaan di yaumil kiamah insya Allah akan bersama Rasulullah dan orang-orang soleh. Itulah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebagai umat Rasulullah harus merasa gembira, merasa ifrah, merasa bunga sebagai jadikan umat Rasulullah. Karena Rasulullah itu merupakan rahmatan lil alamin, menunjukkan sebagai pemimpin seluruh alam dunia, bukan di dunia saja Kang Yasin, di akhirat. Di akhirat. Iya. Di dunia dan akhirat. Karena Rasulullah itu ketika Rasulullah akan meninggalkan alam dunia, yang dipikirkan ummati. Bukan keluarga saya mana, istri saya mana, hanya umat. Itu saking sayangnya kepada umatnya, saking merasa cintanya kepada umatnya. Kita sebagai umatnya harus melebihi dan mencintai kepada Rasulullah SAW, dan perbanyaklah fakiru ala sholatikum, dan perbanyak dan sholawat, dan kita meniru tingkah lakunya Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bahwasan kitab ini, Di dalam kitab ini disyarahi bahwa yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'lawi dalam Hadratul Maut, disyarah oleh Al-Imam Al-Musannif Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, bahwasan diterangkan tentang masalah syafaat. Syafaat itu su'alul khair minal khair lil khair. Wa syafaatul maula ibaratun an afwihi, fa innahu ta'ala yashfa'u fi man qal la ilaha illallah. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mengucapkan kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, ya. Itu akan pasti Allah akan memberi pertolongan orang tersebut, itu memberikan syafaat. Dalam kitab ini diterangkan lau lam ya'lam khairon qattu. Lau lam ya'lam, bila mana orang yang tidak membuat kebaikan sama sekali Kang Yasin. Tetapi dia ini mendapatkan anugerah dari Allah bi'adami dukhuli an-nara bila syafa'atin wahidin. Tapi mereka tersebut tidak akan dimasukkan dalam
api neraka itu mendapat anugerah dari Allah. Apa? Dari orang ini tidak dipastikan saya ini sholat 5 waktu penuh, terus berhaji. Nggak pasti masuk surga. Nggak pasti. Orang saja laulam ya'lam khairun qattu bahasanya. Dalam kitab ini laulam ya'lam, bila orang ini sama sekali belum pernah berbuat baik, tapi dia hanya senang kepada baginda Rasulullah. Saya senang. Hanya senang itu. Ya. Tapi dia mendapatkan syafaat. Luar biasa. Itu dalam kitab Salam Taufik karang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'lawi itu, Kang Yasin. Iya. Dalam katakan begitu. Salam Taufik ya. Salam Taufik di dalamnya. Sahifah 7. Jadi orang saya jangan bangga saya ini 5 waktu penuh. Artinya sholat, terus beribadah haji, umroh, dan berpuasa. Belum tentu. Orang saja belum pernah melakukan kebaikan, tapi nah itulah apa elatnya bisa ini. Elat karena mendapat syafaat ini, karena dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat lagi dijelaskan tentang masalah syafaat. Tadi Kang Yasin tentang masalah syafaat itu. Syafaat wa syafa'atu nabiyina aktsar min 20 syafa'atan. Itu di dalam makbulatan. A'dhamuha syafa'atu al-mukhtassah atau mahdhah. Di syafaat itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ada syafaat yang mukhtassah, ada yang ghairu mukhtassah. Bahasa ini kan. Syafaat itu banyak sekali, hampir 20 syafaat yang diterima. Yang a'dhamuha, yang lebih besar, lebih agung dalam syafaat si mukhtassah. Contoh li irohatil khalqi wala kufaron min tulil mauqif, walaupun dari orang-orang musyrikin. Bahwasanya ada cerita bahwasanya non muslim punya tetangga orang muslim. Ya. Tadi orang muslim punya tetangga non muslim. Setiap orang muslim ini di bulan Maulid dan bulan Rajab itu memperingati ngerame-ngerame. Senang Maulid Nabi. Iya, tadi ajang ngerame-ngerame itu hari Valentine, tahun baru, ya. Apa maning Yasin? Nah, itu perlu kita ini sebagai umatnya, pemimpin saya, mengantar saya keselamatan saya, kok kenapa nggak diperingat? Itu salah besar. Iya. Apalagi membid'ahkan. Itulah orang naudzubillah, orang tersebut belum mendapat hidayah dari Allah itu. Iya. Nah, dalam keterangan ini bahwasanya ini merasa senang, hanya senang kan. Non muslim ini ngerasa senang, saya gembira punya teman atau punya tetangga yang dirangkul itu bukan orang muslim saja. Semuanya dirangkul, baik orang muslim, non muslim, baik petani, orang-orang preman dirangkul, semua meramaikan. Dia ketibanan sakit. Ketibanan sakit akhirnya sampai meninggal, hanya senang. Akhirnya ditanya, orang muslim tersebut mimpi, kok orang muslim kok dimasukkan di dalam surga bersama Rasulullah. Keistimewaannya apa? Apalagi saya orang muslim bagaimana? Nah, akhirnya mimpi, ma fa'ala Allah bik. Apa yang Allah Ta'ala lakukan ketika kamu kan beda agama dengan saya, tapi kamu tuh bisa masuk surga dan bersama Rasulullah. Akhirnya kena ini mendapatkan syafaat yang mahdhah ini, yang mukhtassah. Ketika punya tetangga orang muslim, saya merasa senang, gembira. Ketika bulan Maulid dan bulan Rajab, semuanya dikasih makan. Enggak pandang bulu. Siapa saja pandang bulu. Iya, tidak pandang bulu. Ini siapa orang kaya, enggak. Muslim, orang muslim semuanya. semua dikasih makan. Binatang dikasih. Binatang pun kasih. Karena Rasulullah itu diutus bukan manusia saja. Diutus itu kepada orang bangsa halus, bangsa jin, bangsa makhluk, sing ghairul akli, sing bil akli, atau sing hidup atau tidak hidup, benda mati, semua diutus itu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, setelah itu
Masya Allah, luar biasa. Itu berarti kan mendapat anugerah atau mendapat syafaat. Selanjutnya, syafaat itu golongan masuk surga bi ghairi hisab. Bal yaqumuna min kuburihim. Bahkan dibangunkan dari alam kubur, merasa senang. Ada orang yang dibangun dari kubur itu yang senang, yang susah, tergantung amalnya kan. Tapi orang jamaah ini merasa senang, gembira, bukan susah. Wajahnya ceria. Orang siapa ini? Ini mendapatkan syafaat sing mukhtassoh atau makhdoh, sing ditentukan. Dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Berarti kita sebagai umatnya merasa gembira. Ayo bersama-sama seluruh di Indonesia ini atau di luar Indonesia, di mana saja, di pelosok-pelosok, di musola, di madrasah, di rumah. Ayo kita bareng-bareng bersamaan memeriahkan Maulid Nabi. Mumpung kena datangnya kelahiran Nabi Muhammad di bulan Maulid. Bukan saja di tanggal 12 saja. Dalam bulan Maulid itu ayo rame-rame begini, tapi diniati dengan Maulid. Itu sudah mendapatkan Maulid atau memperingati Nabi. In khairun fa khairun. Kita berniat baik akan dibalas dengan kebaikan. Karena keluar dari ucapan dan perilaku itu as-sadiratu minal mu'minin, keluar dari orang mukmin, maka disebut taklifu syar'iyatul badaniyah. Taklif sing berupa syar'a sing kebara badaniyah kan. Itu juga karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya dalam syafaat tadi ada syafaat sing ghairu mahdhah atau syafaat sing mahdhah. Iya, mahdhah, syafaat sing ghairu mahdhah atau syafaat sing ghairu mukhtassah. Ada syafaat sing ini mahdhah itu diantaranya syafaat sing orang tersebut mendapatkan istahaqqu an-nar fala yadkhuluha biha bal yadkhulunal jannah. Itu. Mereka berhak untuk disiksa di api neraka. Bal yadkhuluna, bahkan dia dimasukkan ke surga. Itu syafaat sing mukhtassah atau mahdhah, murni. Hanya untuk orang muslim ya. Orang muslim. Tapi kalau yang mahdhah muslim dan non muslim. Ya. Kalau yang ghairu mahdhah hanya orang yang muslim. Orang muslim berbuat kejahatan. Oh, iya, iya. Kita ki orang muslim ya, contoh saya saja, bukan orang lain lah, lebih bagus, lebih enak. Saya ini hidupnya orang muslim tapi meninggalkan sholat, berbuat maksiat, nah enggak bisa dikatakan tobat oncom. Tadi Anda ngomong tobat oncom, tobat-tobatan enggak. Yang dinamakan tobat kan harus merasa getuni atau apa yang kita lakukan kejelekan tersebut. Itu namanya tobat sing benar, taubatan nasuha. Ini orang muslim berbuat kejelekan terus akhirnya disiksa dulu. Setelah itu akan dintas sesuai dengan amalnya. Itu ghairu mahdhah. Dintas tersebut dari api neraka ini syafaat semua dari syafaat dari Rasulullah. Juga itu syafaat sing luar biasa lagi, anak kecil dari anaknya orang musyrikin. Anak kecilnya orang musyrikin itu juga mendapat syafaat. Dan tadi disinggung-singgung dalam syafaat itu akan fi raf'id darajati unasi fil jannah, diangkat derajatnya bagi manusia di surga. Itu syafaat si mahdhah. Ada syafaat sing yang disinggung oleh Kang Yasin tadi, fi takhfifil azab an ba'dil kafirin. Diringankan siksa sebagian orang kafir ka ammihi Abi Thalib. Pamannya Kanjeng Nabi. Ya paman tapi musuhi. Orang iman merasa dia senang punya keponakannya. Paman kan Pak Ami itu paman, mamang. Bahasa kita mamang kan. Ami itu paman. Merasa senang punya keponakan laki-laki. Dibawa-bawa, ditawaf. Itu dulu zaman dulu Ka'bah itu isinya berhala kan ya sih. Setelah Rasulullah lahir, berhala tersebut akan hancur dengan sendirinya. Karena perlawanan. Agama Islam dan agama non-Islam itu pasti perlawanan, nggak mungkin bareng. Di dunia juga bisa boleh bareng, tapi di akhirat akan pisah. Diringankan itu enggak semuanya orang kafir. Khusus itu saja, itu hanya senang.
Dia tidak iman tapi senang Kang Yasin. Itu diringankan. Diringankannya apa? Di yaumil itsnin saja. Kue Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad disiksa lagi. Di hari Senin diringankan lagi. Mereka itu ingin hari itu semua Senin, nggak ada hari Minggu, nggak ada hari ini ya. Semuanya kepengen. Tapi kan hari kan ada batasnya, ada waktunya dan ada ditentukan. Setelah itu ada juga syafaat yang bagi mereka tentang masalah fi atfalil musyrikin alla yu'adzibu dzakaru Abdus Salam. Diterangkan di dalam kitab bahwasannya Allah qadirun ala kulli syai'in. Allah itu setiap sesuatu kuasanya Allah. Dzakar al-Bajuri dalam kitab disebutkan, Imam al-Bajuri bukan kitab, ini Imam Bajuri, bahwasannya syafaat fi jamaati musulah ini syafaat sing bahwasannya syafaat fi atfatil musyrikin alla yu'adzibu dzakaru Abdus Salam. Anak kecilnya orang musyrikin alla yu'adzibu, tidak bakal disiksa. Ini kata-kata dari Imam Abdus Salam. Apa? Itu karena anak kecil itu ya belum kena taklif, belum kena diperintah. Subama anak kecil memecahkan gelas ini ya, gelas ini dipecah karena anak kecil namanya belum kena dos, tapi belum dicatat pahalanya atau siksanya. Kita wajib untuk nempui itu harga gelas berapa, 5.000 akan ditempui. Tapi tidak kena taklif kan? Itu anak kecil. Nah, keterangan ini dalam kitab tidak jauh-jauh dalam kitab Syafinah. Karangan juga Syekh Nawawi tentang masalah atfalul, bocah orang anak kecil. Nah, anak kecil atfalul musyrikin alla yu'adzibu. Jadi anak kecilnya orang musyrik tidak akan disiksa. Itu merupakan apa? Syafaat dari Rasulullah. Nah, syafaat Rasulullah itu bukan orang dewasa saja dan anak kecil pun. Nah, pantas Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Kita harus bangga dan harus senang karena Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita di Maulid Nabi ayo dirame-rame, dimeriahkan. Karena makanan saja Kang Yasin, makanan dari diniati untuk Maulid Nabi ini bukan untuk syifa, obat ya. Obat untuk tambah seluruh apa. Karena Rasulullah itu merupakan rahmatan lil alamin. Sampai Rasulullah juga ya ketika masuk liwat siratal mustaqim, Allahumma salimni ummati, sampai begitu, Allahumma salimni ummati, ya Allah selamatkan umat saya. Siapa saja kan Rasulullah tuh tidak pandang siapa-siapa orang ini, Allah mudah-mudahan diselamatkan. Saking sayangnya kepada umatnya. Kita sebagai umatnya ketika di bulan Maulid kita harus meriahkan di mana-mana, walaupun di madrasah, di musola, di masjid, di rumah. Kita diniati kumpul-kumpul untuk niat Maulid Nabi, juga itu mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Itulah yang kami sampaikan, kata-kata atau dua kata. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk seluruh. Ya, untuk seluruh bukan pribadi. Ya, ini hanya sekilas saja. Mudah-mudahan pondok pesantren kita ini tambah maju, santrinya mendapatkan berkah semuanya. Enggak perlu banyak santri itu, sedikit tapi bermanfaat. Amin. Sedikit tapi bermanfaat dan mutunya luar biasa. Amin. Bisa dipakai untuk masyarakat. Ini kan Yasin. Amin. Dipakai untuk di mana-mana. Karena santri itu harus bertanggung jawab, harus siap untuk memperjuangkan agama Allah. Kalimat tauhid wa kalimat Rasulillah. Insya Allah bakal selamat di dunia dan akhirat. Barangkali kata-kata yang belum bagus atau yang tidak baik yang kami ucapkan tadi ya, mungkin karena manusia itu makhluk khotoh kan ya. Tempatnya keluputan atau tempatnya lalih. Nah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Kiai Haji Anwar Amin Muhammad
sangat bermanfaat sekali. Semoga kita semua dapat mengambil intisari dari penyampaian tersebut. Selanjutnya sebagai akhirul kalam, ini ada sedikit mungkin sepatah dua patah pesan-pesan untuk dengan tema ini, yaitu menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari yang pertama, Akang Yasin, monggo Kang Yasin, Ya, sedikit pesan-pesan. Ya. Pada teman-teman semua ya, mari kita senang. Teman-teman kita ulang sok dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dari Bapak Kiai Haji Anwar Amin Muhammad yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita, dan semoga kita dapat mengambil intisari dari penyampaian tersebut. Lalu sebagai akhirul kalam, ada sedikit penyampaian yang mungkin akan disampaikan oleh materi yang pertama dan pemateri yang kedua dalam tema menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini. Mungkin yang pertama dari Akang Yasin, silahkan. Ya, sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjabaran tadi, jadi saya mengajak kepada teman-teman semua, baik teman-teman muslim maupun non-muslim, mari kita senang kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita senang dengan Maulid Nabi Muhammad ini, dan mari kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dengan senang kepada Nabi, senang dengan Maulid Nabi, itu pasti akan memberikan manfaat kepada kita semua, kepada kita dan kepada Anda semua, baik kemanfaatan yang bersifat duniawi maupun kemanfaatan yang bersifat ukhrawi. Yang kedua, khususnya pada teman-teman muslim, mari kita benar-benar bergembira. Harus dikeluarkan euforia kegembiraannya. Ya, euforia, oke. Harus dizahirkan, diungkapkan euforia kegembiraannya. Dengan apa saja? Kalau punya uang, diinfakkan uangnya kepada fakir miskin, tetangga, sosial, apa saja. Kalau belum punya uang, ya tenaganya buat masak-masak orang yang lagi maulid. Atau kalau tidak punya uang, tidak punya tenaga, cukup doanya saja. Doa dan senang hatinya. Harus pikiran yang baik. Harus senang dan harus dirayakan. Karena dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini termasuk ta'zimu sya'airillah, mengagungkan sya'airillah. Dan dalam Quran disebutkan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan sya'airillah, maka itu termasuk sebuah tanda ketakwaan hati, sebuah tanda kualitas hati, dan sebuah tanda kedekatan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk diakui umat Nabi Muhammad. Amin, amin. Dan kita semua mendapatkan syafaat, barokah, amin, dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Kemudian penyampaian pesan-pesan dari Bapak Kiai Anwar Amin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memperingati bulan Maulid ini, sejarah-sejarah dan mendapatkan syafaat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyaklah faksiru alayya salat, maka perbanyaklah kita iki solawat. Iya. Karena solawat ini dari bahasa tidak pernah orang gabung loh, nggak bakal gagal. Solawat itu nggak bakal gagal. Kenapa? Dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allah memerintahkan ketika sholat. Allah apa sholat? Enggak. Masa Allah memerintah sholat tuh Gusti Allah melu sholat? Kan nggak masuk akal ya. Allah memerintah puasa. Nggak mungkin puasa. Allah memerintah haji. Masa Allah berangkat haji lagi?
Tapi ketika Allah memerintah untuk membaca sholawat, seluruh malaikat di aras dan di muka bumi, seluruh di langit, semuanya malaikat serempak dengan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah, mesti sholawat ini bakal gagal. Kita mengalam kepada Allah, doa, oh ya Allah, tapi tidak surat. Seakan-akan doa itu ngambang di awang-awang. Enggak bang. Tapi dengan sholawat akan tembus di jalan aras. Inilah sholawat. Sedikit 3 kali, lailan wa naharan, salah tamarrah. Ini bisa menghapus dosa. Sholawat itu dosa kita, kotoran kita yang di badan kita akan runtuh dengan bacaan sholawat. Apalagi di Lailatul Jumat, malam Jumat atau di hari Jumat, kita perbanyaklah sholawat. Insya Allah sholawat ini, manfaatnya sholawat Kang Yasin bukan untuk pribadi saya saja dan bukan untuk Rasulullah yang memanfaat itu. Yang sholat ini bukan untuk pribadi. Umpama kita baca sholawat ya, bapak saya, mbak-mbaknya dapat semua. Umpama Anwar bin Ahmad Amin bin Muhammad bin Rafi'i, semuanya mendapatkan anugerah dan karomah atau barokah kelawan baca sholat. Bukan untuk saya pribadi. Karena di makbarah pasaran Rasulullah SAW ini ada malaikat Kang Yasin. Sampai yaumul qiyamah, malaikat tersebut nyatet umatnya setiap detik, setiap ini. Zaid bin Umar, Fulan bin Fulan, Kanjeng Nabi, Fulan bin Fulan baca sholawat umat jenengan. Kanjeng Nabi terus tidak berhenti terus sampai ngadeg di yaumul qiyamah. Coba. Jadi Kanjeng Nabi itu pasti nyafaati kepada umatnya. Bagi mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan selalu kita membacakan sholawat, dan sholawatlah perbanyak. Insya Allah rezeki akan cepat. Namun kah magnetnya lebih gede. Namun pengen jadi anak soleh, bacakan sholawat. Pengen bisa, insya Allah Al-Quran dan sholawat ini dan ucul Kang Yasin. Itulah di antaranya sholawat dan Al-Quran. Jangan ucul, ini untuk pegangan kita hidup. Bakal nyafaati di yaumil qiyamah. Bersamaan dengan orang-orang soleh, bersamaan dengan para habaib ulama-ulama, bersama Rasulullah SAW. Dan kami cukup, dari kami hanya walau kalimatan tapi semoga bermanfaat. Bermanfaat untuk di dunia dan akhirat dan untuk seluruh umat. Kita ayo bareng-bareng bersamaan dengan bacaan sholawat ini. Semoga sholawat ini mendapatkan anugerah syafaat dari Rasulullah, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keturunan waladun soleh solehat. Insya Allah negara kita akan aman. Dengan bacaan sholawat, insya Allah negara aman. Cukup dari kami. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa pesan-pesan yang disampaikan oleh Kang Yasin dan Bapak Kiai Anwar Amin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya selaku MC mengundurkan diri atas segala kesalahan, dan untuk mengakhiri acara ini akan ada sedikit sholawat atau madih yang akan dilantunkan oleh saudara Kang Abdau. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Abdau, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Salatullahi ma la hatta على أحمد خير ما راكب النجائم هدى هذه الصورة باسم الحبائب فهذا شكر Orang awal bisa istighosah. Oke. Ya syukur.
Benar ya sih? فلو أنا سعينا كل يوم على الأحداث لا فوق النجايب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد Ya, ya. على أحمد خير من ركبا نجائب